Dani Farhanani akan menjelaskan tentang pengertian perbedaan individu. Yang pertama itu ada pengertian perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan suatu perbedaan karakter dan ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik atau non-fisik, dengan yang lainnya, yang akan mempengaruhi kinerja atau potensi dalam menjalankan tugas nantinya. Kemudian, menurut Chaplin, perbedaan individu adalah sifat atau perbedaan karakter dalam sifat tersebut yang menjadikan individu tersebut berbeda dengan individu yang lain. Menurut Tobing, pada tahun 2013, setiap individu memiliki perbedaan dengan individu lainnya. Perbedaan itu bukan meliputi ras, etnis, dan gender, tetapi mencakup lebih luas lagi seperti usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Karakter itu yang akan mempengaruhi cara kerja seseorang. Dan ada perbedaan individu menurut Chaplin. Yang pertama, perbedaan individu bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir, bakat dapat berkembang dengan baik jika seseorang atau guru dapat menstimulasi dengan tepat. Sedangkan jika lingkungan tidak memberikan kesempatan pada seseorang untuk mengembangkan bakat, maka bakat tersebut tidak akan terasah dan berkembang dengan benar dan baik. Kemudian, menurut Chaplin 1972 dan Reber 1988 mengatakan bahwa bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Menurut Semiawan dan kawan-kawan 1984, bakat adalah kemampuan bawaan yang masih harus dikembangkan atau dilatih. Dan menurut Wijaya 1988, bakat adalah suatu kondisi seseorang dengan latihan khusus untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang memiliki sifat khusus dan umum. Tetapi, bakat harus disertai juga dengan latihan khusus untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Untuk mengetahui bakat individu dapat diadakan tes untuk menentukan bakat orang tersebut. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang telah dimiliki anak pada bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah perbedaan individu minat. Menurut Tampu Bulon 1991, minat adalah suatu keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika memiliki motivasi yang tinggi. Jali 2008 menyatakan minat adalah penerimaan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Muhammad Surya mengatakan minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau tidak senang dalam menghadapi suatu objek. Sedangkan menurut Slameto 2003, minat sebagai suatu rasa suka atau rasa tertarik pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh. Minat adalah kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal, orang dan aktivitas. Keterkaitan seseorang akan sesuatu bidang tertentu dibandingkan dengan lainnya, dan minat merupakan sesuatu yang membuat anak tertarik. Faktor yang mempengaruhinya pun faktor yang mempengaruhi yaitu faktor bawaan dan genetik. Faktor bawaan merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik atau orang tua. Pewarisan genetik dimulai saat terjadinya pembuahan, ketika sel reproduksi perempuan dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki. Selain faktor genetik dipengaruhi oleh lingkungan, karena setiap individu tidak pernah berada di lingkungan yang sama. Kemudian ada faktor lingkungan. Itu faktor lingkungan menunjukkan pada segala sesuatu yang terjadi di luar dari individu. Faktor ini meliputi dan ada faktor lingkungan yang meliputi, yaitu status sosial ekonomi dan pola asuh orang tua, meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Perbedaan ini akan membawa implikasi pada aspirasi orang tua terhadap
pendidikan anak dan aspirasi terhadap pendidikannya. Fasilitas yang diberikan dan juga waktu yang diberikan kepada anak untuk pendidikan perbedaan status ekonomi juga akan mempengaruhi perbedaan individu. Salah satu implikasinya adalah perbedaan pola gizi dalam keluarga. Kemudian yang kedua ada budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, dan adat istiadat. Budaya dan kebudayaan sebagai tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Wujud kedua adalah budaya dari suatu aktivitas dan tindakan dari manusia dan masyarakat. Dan wujud ketiga, kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Kemudian yang ketiga ada urutan kelahiran. Urutan kelahiran mempengaruhi cara seseorang menangani sesuatu persoalan dan faktor-faktor seperti mengambil keputusan, komunikasi, dan berhubungan dengan orang lain. Anak yang lahir pertama cenderung lebih teliti, ambisius, dan agresif. Anak kedua berperan sebagai mediator dan pecinta damai, sementara anak terakhir cenderung lebih kreatif dan menarik. Sedangkan anak tunggal lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi tinggi. Mempengaruhi bakat dan minat. Faktor yang mempengaruhi bakat, faktor genetik, yaitu kita bisa mengenali atau menganalisis faktor otak yang lebih dominan pada anak. Contoh, bahasa, angka, analisis, logika, urutan itu dominan ke otak kiri. Kemudian otak kanan dominan kepada menggambar, kreativitas, seni, konseptual, dimensi, emosi, dan imajinasi. Kemudian ada faktor kepribadian. Setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang unik. Kemudian ada faktor lingkungan keluarga, yaitu salah satu faktor terpenting yang menentukan perkembangan pada anak. Kemudian faktor lingkungan sekolah. Anak dapat melihat dan menumbuhkan bakat dan minatnya. Dan faktor lain-lain sebagai orang tua dan guru untuk memfasilitasi anak dengan sarana dan prasarana yang tepat agar anak bisa mengembangkan bakatnya secara maksimal. Jadi, kita sebagai orang yang lebih tua harus memahami apa yang anak inginkan. Kemudian faktor yang mempengaruhi minat. Faktor internal, yaitu aspek fisiologis di mana kondisi jasmani dan tegangan otot meningkatkan kebugaran tubuh anak. Ini dapat mempengaruhi semangat siswa dalam pembelajaran. Merupakan aspek dalam diri anak yang meliputi inteligensi, bakat anak, sikap, minat, dan motivasi. Faktor eksternal, lingkungan sosial terdiri dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan teman lingkungan non-sosial terdiri dari letak, materi, pelajaran, waktu belajar, tempat tinggal, dan alat belajar. Faktor pendekatan belajar, yaitu ada cara atau strategi yang digunakan dalam keaktifan dan efisiensi dalam proses mempelajari materi tertentu. Kemudian, perbedaan individu kecerdasan dan kepribadian dan faktor yang mempengaruhinya, yaitu kecerdasan berasal dari kata cerdas, berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kepribadian adalah keseluruhan yang menonjol pada diri individu. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Faktor genetik. Menurut Arthur Jensen dalam Sandrock 2007 berpendapat bahwa kecerdasan pada umumnya diwariskan dan lingkungan pada umumnya hanya berperan minimal dalam mempengaruhi kecerdasan. 2. Faktor lingkungan. Meskipun dukungan genetik mungkin mempengaruhi kemampuan intelektual seseorang, pengaruh-pengaruh lingkungan dan kesempatan
yang kita sediakan bagi anak, bagi orang dewasa juga akan membuat perbedaan. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu pertama faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal merupakan faktor pembawaan hereditas. Ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir, baik yang bersifat psikis maupun yang bersifat fisik. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mempengaruhi kepribadian diantaranya sosial, budaya, dan sekolah. Konsep inteligensi menurut teori dan kontroversi. 1. Lewis Terman tahun 1900. Menurut Terman, inteligensi adalah salah satu kemampuan tinggal, disebut juga dengan usia mental. Usia mental merupakan kemampuan yang memiliki rata-rata anak pada usia dini tertentu. Yang kedua, Charles Perman tahun 1927. Menurut Perman, inteligensi bukan kemampuan tunggal, tetapi terdiri dari dua faktor sehingga teori ini dikenal sebagai teori inteligensi dwifaktor atau juga bifaktor. Yang ketiga, Sternberg tahun 1931. Menurut Sternberg, inteligensi memiliki 3 bagian, sehingga teori ini disebut dengan teori inteligensi trikartis. Triarkis. 3 bagian inteligensi adalah konseptual, kreatis, dan konstektual. Yang keempat, Lawes Thurston tahun 1938. Menurut Thurston, ada faktor inteligensi umum seperti teori Spearman. Kemampuan umum bukan faktor inteligensi umum, tetapi kombinasi faktor-faktor adalah kemampuan mental utama atau primary mental abilities, merupakan kombinasi dari tujuan faktor umum. Dan yang kelima, J.P. Guilford tahun 1967. Menurut Guilford, faktor yang membentuk inteligensi bukan hanya satu faktor atau Terman, 2 faktor atau Spearman, 3 faktor atau Sternberg, atau 7 faktor Thurston, melainkan 120 faktor. Guilford mengusulkan model membentuk kubus disebut model struktur intelektual dengan 120 faktor. Yang keenam, Howard Gardner tahun 1983. Menurut Gardner, inteligensi bukan hanya satu kemampuan sebagaimana disampaikan oleh Terman, Spearman, Sternberg, Thurston, dan Guilford. Inteligensi merupakan kemampuan ganda atau multiple intelligence. Kemampuan ganda dalam konsep inteligensi menurut Gardner terdiri dari 9 musikal, interpersonal lingkungan atau naturalis, dan eksistensial. Dan yang terakhir, D. Gaya belajar dan berpikir peserta didik dan evaluasinya. Gaya belajar pertama kali digunakan oleh Rita Dom yang mengungkapkan prestasi pembelajaran terkait dengan memperoleh data dan memperoleh informasi. Aspek teori gaya belajar bukanlah kemampuan, tetapi kecenderungan individu dalam cara mereka menggunakan kemampuannya. Macam-macam gaya belajar diantaranya adalah belajar aktif dan relektif. Belajar cenderung selalu aktif, berusaha mempertahankan dan memahami keterangan dan melakukannya sendiri. Sangat aktif, membahas, menerapkan, sering melibatkan teman-temannya untuk melakukan inisiasi, dan cenderung lebih menyukai kerja kelompok. Yang B. Belajar intuitif dan sensorik. Pelajar sensorik cenderung menyukai pembelajaran yang berupa fakta-fakta. Dan yang C. Pelajar visual dan verbal. Pelajar visual bagus dalam mengingat apa yang mereka lihat seperti foto, diagram, bagan alur, garis, waktu, film, dan demonstrasi. Sedangkan belajar verbal mendapatkan informasi dan pengetahuan banyak dari kata-kata dan penjelasan baik tertulis maupun lisan.
Kepribadian dan temperamen peserta didik dalam hubungan perilaku belajar. Kepribadian mengacu pada pemikiran, emosi, dan perilaku khas yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan. Penelitian telah menemukan bahwa kepribadian pada masa remaja cenderung tidak stabil seperti masa dewasa. Penelitian telah mengidentifikasi terhadap 5 besar faktor kepribadian yang disebut dengan Big Five Factor of Personality. Pertama, terbuka. Kedua, berhati-hati. Ketiga, ekstravasi. Keempat, kebaikan. Kelima, neurotin. Dan saya juga akan menyampaikan temperamen terkait erat dengan kepribadian dan gaya belajar dan berpikir. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara karakteristis merespon kesesuaian antara temperamen individu dan tuntutan lingkungan yang harus individu berasal. Klasifikasi temperamen terkenal dengan oleh Chase dan Thomas. Terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama, anak yang muda, kedua, anak yang sulit, ketiga, anak yang lambat. Dan saya juga akan membacakan yang bagian F untuk mengetahui perbedaan individu kecerdasan dan kepribadian. Kecerdasan berasal dari kata cerdas, berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dan menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Macam-macam kecerdasan ada 7. Yang pertama, kecerdasan genetik. Yang kedua, kecerdasan naturalis. Ketiga, kecerdasan linguistik. Keempat, kecerdasan logika atau matematis. Kelima, kecerdasan intrapersonal. Keenam, kecerdasan interpersonal. Ketujuh, kecerdasan musikal. Kepribadian adalah keseluruhan cara individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama, introverti. Yang kedua, ekstroverti. Yang ketiga, ambiverti. Wassalamualaikum bro.